Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan sore sahabat koperasi. Apa kabar? Ketemu lagi barengan saya Awan Narendra dan teman saya. Saya Adi. Nah, kita di Sinau Bakul Koperasi ya. Belajar bareng nih Kanca Muda teman-teman ya. Sinau bareng si Bakul Koperasi. Kali ini ada temanya. Temanya apa nih Mas Adi? Persiapan implementasi Undang-Undang P2SK bagi koperasi yang khususnya yang ada di DIY. Nah, karena ini undang-undang ini sekarang nih baru digenjot betul nih. Ini katanya undang-undang yang luar biasa dan nanti mulai diimplementasikan di bulan Januari tahun depan ya, di 2026. Seperti apa? Nah, kita ada tamu yang luar biasa. Jauh-jauh datang dari Jakarta loh. Langsung kita culik ke sini. Siapa Mas Adi? Kenalin dulu Mas Adi. Ya, Pak Dandi dari SD Kepatuhan dan Prinsip Dan penilaian kesehatan, dan ada ibu kita. Ibu Kepala Bidang kita, Pak Ibu. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Ini nyampe dari Jakarta tadi pagi langsung sini ya. Siap. Nanti malam sampai Jakarta. Nanti malam mau Jakarta lagi. Khusus loh teman-teman nih sahabat koperasi ya, khusus untuk ngobrolin soal apa sih ini undang-undang P2SK ini gitu kan. Nah, banyak yang bilang nih Pak Dandi nih, banyak yang bilang bahwasanya undang-undang P2SK ini adalah undang-undang yang luar biasa. Ini memberi banyak sekali kesempatan buat koperasi untuk berkembang dan lain-lain, keuangan untuk berkembang. Nah, mungkin sahabat koperasi di rumah ada yang belum tahu. Sebenarnya undang-undang P2SK ini apa sih Pak? Gitu. Terus relevansinya, terus hubungannya sama koperasi itu apa? Ya. Baik, terima kasih izin Bu Tuti. Ya, undang-undang itu luar biasa ya Pak, karena emang undang-undang itu kedudukannya luar biasa tinggi. Karena dia di bawah Undang-Undang Dasar 45 dibentuk bersama antara pemerintah dengan DPR. Oleh karena itu dia boleh merumuskan yang sifatnya makro, terus juga ada sanksi pidana. Biasanya undang-undang itu misalkan sektor keuangan itu ada sanksi pidana. Yang kedua mengenai saya pikir undang-undang ini menerapkan paradigma baru. Yang sebelumnya itu tidak ada paradigma atau pemikiran gitu ya mengenai pemisahan antara koperasi yang closed loop dengan yang open loop. Itu tidak ada selama ini di undang-undang. Kita mengenalnya hanya ini koperasi di bawah Kemenkop, ini koperasi di bawah OJK. Nah, sejak di undang-undang P2SK ini ada koperasi closed loop, ini koperasi yang open loop. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih yang belum tahu, Pak, saya ini masuk apa nih? Closed loop atau open loop? Ini ada nggak sih verifikasinya dari dinas gitu atau dari kementerian gitu? Iya, jadi yang dimaksud verifikasi berdasarkan amanah dari Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mengamanatkan kepada Kementerian Koperasi untuk melakukan penilaian selama 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Itu artinya sejak 12 Januari 2023 dan harus selesai 12 Januari 2025. Nah, alhamdulillah 2 hari sebelum itu atau sekitar 10 Januari 2025 data-data koperasi yang open loop sebelumnya dilakukan penilaian ya. Kementerian Koperasi itu dengan PT Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Koperasi juga itu melakukan penilaian terhadap koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Nah, dari penilaian tersebut terkumpullah ada sekitar 21 daftar koperasi yang open loop dan sudah diserahkan kepada OJK pada tanggal 10 Januari 2025 sebelum tanggal 12 Januari 2025, artinya 2 hari sebelum itu. Saya ingat masih hari Jumat itu, kalau 12 itu hari Minggu, jadi kalau kita serahkan dari Minggu kayaknya jatuhnya ke hari Senin. Betul, kalau hari Senin berarti tanggal 13 kita udah lewat ya. Sangat menarik tadi Pak. Tadi disebutkan sudah ada pidana bagi koperasi ketika sudah melanggar mungkin di Permen 8-nya. Apakah tidak memberatkan koperasi Pak seperti itu Pak? Ya, kalau ada pidana itu tanpa melihat undang-undang P2SK sudah ada sebetulnya pidana ya, misalkan sejak ada undang-undang 1098 tidak mengenal koperasi atau bukan koperasi, itu barang siapa yang
menghimpun dana tanpa izin OJK ya itu ada sanksi pidana. Terus ada undang-undang perasuransian, undang-undang transfer dana dan lain sebagainya, itu tidak menyebut itu koperasi atau bukan koperasi. Sama sebetulnya yang dimaksud paradigma baru hanya closed loop open loop, tapi pidananya sebetulnya bisa masuk ke ranah pidana yang berada di undang-undang yang lain atau di bawah undang-undang hukum pidana secara umum begitu, Mas. Oke, jadi sebenarnya akhirnya open loop atau closed loop ini juga masuknya ke pengawasannya ya Pak ya. Betul. Nanti ke pengawasannya kalau misalnya dari kementerian sendiri melihat perubahan besar pengawasannya ini gimana Pak? Kan akhirnya ada OJK terus dan lain-lain ini melihatnya seperti apa dengan adanya undang-undang ini? Baik, pengawasan yang dimaksud itu tentu masih ada unsur-unsur pembinaan. Betul, betul. Kebetulan kami karena dari deputi pengawasan maka mungkin kita rasanya pengawasan. Tapi di sisi yang lain undang-undang P2SK ataupun peraturan Menteri Koperasi itu nuansanya adalah pembinaan bagaimana koperasi ini dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain ada 3 garis besar lah di undang-undang P2SK itu, yaitu bahwa koperasi simpan pinjam itu tidak boleh lagi yang melayani non anggota. Yang kedua, koperasi itu mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain itu tidak boleh di atas 40%. Dan yang ketiga, koperasi itu tidak boleh melaksanakan usaha jasa keuangan lain selain simpan pinjam. Jadi sebetulnya cukup mudah. Saya pikir secara makronya ya, secara major itu koperasi di Indonesia itu sudah melaksanakan 3 hal itu sebetulnya. Secara marwahnya, api semangat dari koperasi simpan pinjam ya memang 3 itu begitu. Tapi dalam hal secara minor masih ditemukan ya sedikit-sedikit pada suatu koperasi, yaitu menurut saya masih sangat wajar. Tapi kita lihat juga ternyata jumlah koperasi di Indonesia cukup besar. Artinya jika koperasi A ini melakukan kesalahan minor, B melakukan kesalahan minor, tapi jika di jumlah koperasi Indonesia itu sekarang jumlahnya 130.000 sekian, ada itu yang aktif, yang nggak aktif 90.000, yang kopdes ada 80.000. Jadi kalau di total semua aktif dan lain sebagainya ada sekitar 300.000 kira-kira begitu. Tapi yang aktif 130.000. Dikalikan kesalahan minor-minor itu tadi kesannya seperti dilakukan secara major atau dilakukan secara berjamaah. Di sisi yang lain, koperasi memang ada yang secara marwahnya itu dibuat untuk misalkan untuk berbuat melanggar hukum. Itu memang ada misalkan gitu ya? Iya. Jadi ada memang sengaja dibuat untuk melanggar hukum. Ya saya pikir koperasi-koperasi di Indonesia yang memang lahir simpan pinjam secara natural dari masyarakat Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, tentu jauh dari hal tersebut. Jadi dibilang aman lah sebenarnya ya kalau misalnya memang pure dari masyarakat tuh untuk masalah pidana dan lain-lain tuh udah jauh lah ya aman, gitu. Ya. Tapi mungkin ada pun karena ketidaktahuan. Ya. Oke. Jadi memang kalau misalnya mau menjadi koperasi yang baik ya tetap tata kelolanya tuh yang oke gitu kan. Dan ada nggak sih Pak untuk kebijakan strategis nih dari Kementerian Koperasi nih? Kan ini ada proses transisi ya. Ada proses transisi dari mungkin yang koperasi yang seperti apa menjadi seperti apa. Ada nggak kebijakan-kebijakannya? Ya. Begitu lahir Undang-Undang 4 2023 tentang P2SK, itu lahir Permen 8 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Jadi permen ini semacam implementasi atau tekniknya atau juknis atau juklaknya undang-undang tersebut. Nah di situ koperasi sedapat mungkin harus mematuhi ketentuan-ketentuan tadi. Misalkan di undang-undang P2SK kan tidak disebut bahwa bunga atau pinjaman dari bank itu maksimal 40%, tapi di Permen 8 disebut. Iya, ada 40%. Tentu dengan legal reasoning yang menurut saya cukup masuk akal, karena simpan pinjam di Indonesia memang rata-rata ya di bawah 40%, nggak perlu diatur secara state, ya memang di bawah 40% sejatinya. Tapi bukan berarti yang di atas 40% nggak ada, ya ada juga. Nah, koperasi-koperasi yang
di atas 40% tadi contohnya yang mendapatkan bunga pinjaman dari bank dan lain-lain, inilah yang perlu disesuaikan, perlu dibina. Misalkan ada beberapa koperasi yang bunga pinjaman dari bank cukup tinggi dari total aset, ada yang sampai 70. Kita bina, kita lakukan pendekatan, turun menjadi 60, turun lagi jadi 50, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah menjadi 40. Ya. Kalau dari pembinaan dari Kementerian Koperasi Pak, secara garis besar kendala yang paling berat terhadap penerapan Permen 8 ini apa Pak? Ya, pembinaan yang paling berat itu sebetulnya gini ya, mensosialisasikan ya, menyamakan persepsi kepada masyarakat, kepada koperasi, juga kepada mungkin kepada dinas yang jumlahnya juga cukup banyak, termasuk dengan lembaga-lembaga yang kementerian lembaga lain, OJK dengan PPATK. Oleh karena itu kunci utama adalah sosialisasi. Kita terus-menerus harus melakukan koordinasi dan sosialisasi bahwa Undang-Undang P2SK ini dibuat untuk kebaikan kita bersama. Jangan sampai ada koperasi simpan pinjam yang kan kita pernah Pak tahun 2020 itu ada 8 koperasi bermasalah yang gagal bayar ya, ini jangan sampai misalkan terjadi lagi begitu. Nah, cara-cara pemerintah untuk memitigasi risiko tersebut ya melalui peraturan-peraturan ini, Undang-Undang P2SK, Permen 8 2023 dan lain sebagainya begitu. Oke. Dan memang kalau akhirnya masalah sosialisasi ini dinas koperasi ini menjadi garda terdepan ini. Pasti. Nah ini Bu, ini kalau ngelihat ya, kalau di Jogja sendiri sejauh mana sih tingkat pengetahuan ya tentang koperasi, teman-teman sahabat koperasi ini tentang peraturan baru, regulasi baru ini sejauh mana mereka sudah tahu nih? Kami saya kira sebagian besar sudah tahu ya, karena kami memang selalu juga berkoordinasi dengan kabupaten kota selaku pembina koperasi yang di kabupaten kota. Ini kami terus saja mensosialisasikan. Jadi pada saat RAT itu kami menyampaikan hal tersebut gitu ya. Dan saat ini juga ini kami sosialisasikan ini supaya datang langsung mendengar langsung dari sumbernya itu ya. Jadi memang itu salah satu upaya. Jadi kalau misalnya nanti informasi itu berjenjang, nanti ada yang hilang kemana gitu ya. Ini kan langsung mendengar sendiri. Jadi nanti kami biasanya seperti itu Pak. Jadi kami kalau sosialisasi memang itu penting ya, karena apalagi ini dalam waktu nanti Januari sudah harus efektif. Ya sudah harus efektif berjalan gitu. Makanya ini tadi Pak Asdep ini sedikit saya paksa untuk podcast, monggo gitu. Nanti tinggal saya share saja gitu kan. Sudah mendengar sendiri gitu. Sebetulnya nggak dipaksa Bu, karena saya orangnya geleman. Disuruh apa sih mau aja. Nah itu. Oke, ya ini salah satu bentuk nih kita nih supaya juga teman-teman sahabat koperasi tahu ada regulasi baru gitu kan. Dan ada nggak sih Pak yang memang perlu disesuaikan untuk tata kelola koperasi ketika menghadapi undang-undang baru ini? Ya, baik. Paradigma yang baru itu sebetulnya harus dipahami secara bersama ya, baik oleh gerakan koperasi, dinas koperasi, termasuk Kementerian Koperasi. Bagi gerakan koperasi harus terus mengecek ya setiap hari langkah-langkah ke depannya itu seperti apa. Misalkan tadi nggak boleh lagi yang melayani non anggota ke depan, tapi yang ke belakang juga harus berjalan. Bahwasanya harus dicek juga. Jangan-jangan dulu pernah melayani non anggota. Nah sekarang kebijakan koperasi terhadap non anggota tersebut bagaimana? Ya, di treatment secara khusus apakah dianggotakan atau bagaimana? Itu menurut kebijakan koperasi. Jadi jangan pernah dalam tata usaha dokumen koperasi itu ada non anggota lagi atau calon anggota. Jadi memang ini salah satu kriterianya. Yang kedua, bagi dinas koperasi bersama dengan Kemenkop selalu berkoordinasi, harus saling konsolidasi, terus melakukan pembinaan terus-menerus, termasuk pengawasan basisnya atau berdasar pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pembinaan dan pengawasan itu sesuai dengan keanggotaan lintas daerah, provinsi, ada lintas kabupaten kota dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kewenangan. Oke. Gitu.
Pak, ini saya nih menganggap diri saya sebagai orang awam yang lihat podcast Sinau Bareng Si Bakul ini dan nggak ngerti sama sekali nih. Ini maksudnya apa nih? Close loop, open loop. Nah, itu kan mungkin ada penonton kita yang memang awam sekali nih soal koperasi ini. Nah, ini terus tadi ada yang melayani anggota, tidak anggota, berarti mungkin agak rewind dulu ke belakang. Ini yang open loop, close loop ini nih apa sih sebenarnya? Mungkin biar juga sahabat koperasi yang nontonnya juga tahu nih, ternyata maksudnya tuh ini gitu. Baik, sebetulnya di Undang-Undang P2SK itu hanya mengatur entitas yang open loop saja. Ya, yang open loop itu misalkan yang melayani non anggota tadi. Terus habis itu dia yang pinjaman terhadap bank itu di atas 40%. Termasuk dia mempunyai pola usaha selain simpan pinjam di sektor keuangan. Nah, negasi atau kebalikan dari open loop tadi kita artikan sebagai koperasi yang close loop. Close loop artinya yang hanya melayani anggota saja. Pinjaman terhadap bank itu di bawah 40%. Dia hanya melaksanakan usaha simpan pinjam saja. Nggak boleh melakukan pergadaian, pembiayaan, LKM, dana investasi, dana pensiun. Berarti kalau ada koperasi yang embel-embelnya gadai, embel-embelnya asuransi, ya itu sudah termasuk di open loop. Jadi yang memang harus kita jaga, koperasi simpan pinjam tidak boleh melakukan gadai. Apakah koperasi boleh melakukan gadai? Boleh banget. Apakah koperasi boleh melakukan kegiatan perbankan? Boleh banget, tapi bukan simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam nggak boleh melakukan usaha jasa keuangan lain. Tapi ini bisa mendorong jadi landasan hukum kalau koperasi mau jadi perbankan tuh malah justru, bisa gitu ya. Berdasarkan undang-undang gitu. Itu koperasi itu boleh bergerak di segala bidang. Akan kita dukung terus ke arah tersebut bahwa koperasi ini memang benar-benar lahir dari rahimnya bangsa Indonesia. Artinya boleh berusaha di segala bidang karena merupakan soko guru perekonomian nasional, dan hal ini akan terus kita dorong walaupun masih ada peraturan-peraturan dalam tanda kutip yang tidak membolehkan koperasi untuk berusaha di sektor tertentu. Begitu, Pak. Artinya koperasi itu boleh melakukan kegiatan apapun, mungkin izinnya sesuai dengan dinas terkait mungkin ya, Pak. Ya. Betul, sesuai dengan kementerian atau lembaga terkait teknisnya. Misalkan di sektor pertambangan ya mungkin ke Kementerian ESDM, di sektor perumahan ya Kementerian PUPR. Tapi memang ada salah satu sektor yang tidak membolehkan koperasi untuk berusaha. Nah, tapi tetap harus kita usahakan ini koperasi boleh ke semuanya. Itu sih, Pak. Dan ini di DIY kan koperasi simpan pinjam kan banyak. Nomor 2 di bawah koperasi konsumen. Di koperasi konsumen pun di situ ada unit simpan pinjam. Jadi kita memang harus intens ke situ. Jangan sampai koperasi simpan pinjam tadi melakukan yang melanggar 3 ketentuan tadi itu yang ini kami jaga gitu ya, supaya tetap biar tidak ada pidananya di situ ya, Bu. Iya, ke situ karena banyak sekali. Tapi kalau ini, Bu, akhirnya tantangan utamanya itu apa lagi sih, Bu, untuk mereka akhirnya bisa memahami secara utuh, harus ini yang kulakukan gitu. Apa, Bu, yang selama ini dihadapi? Sebetulnya karena ketidaktahuan saja sebetulnya gitu. Pada saat kita sosialisasi, kita beritahu, itu malah ada semacam ide-ide kreatif bagaimana mengurangi calon anggota atau yang non anggota itu ada koperasi-koperasi yang memang secara niatnya itu memang koperasi karena ketidaktahuan aturan-aturan baru itulah yang sehingga kita harus sosialisasi itu tadi. Terus kemudian ada koperasi-koperasi besar yang dulu kan memang kalau calon anggota dulu itu kan boleh. Betul. Nah sekarang sejak Permen itu kan nggak boleh, Permen 8 2023 kan nggak boleh. Nah ini kan ada koperasi besar caranya seperti ini yang mereka lakukan untuk mengurangi anggota ribuan itu. Iya, tapi mereka bisa itu kami tularkan ke koperasi yang lain. Ini loh triknya koperasi A. Caranya seperti ini loh. Ini supaya percepatan saja. Kalau mereka nggak punya ide terus berjalan lambat itunya gitu. Biasanya kami gitu. Jadi
menularkan ilmu. Izin Bu Tutik, kalau boleh saya luruskan, tidak boleh melayani calon anggota bukan di Permen tapi di Undang-Undang P2SK ya. Oh, je. Tapi kalau yang sudah terlanjur, Pak, J. misalnya sudah terlanjur punya pengalaman beberapa tahun ke belakang itu melayani yang non anggota atau calon anggota itu, nah terus dengan Permen ini berarti mereka semua langsung diberikan kartu anggota atau harus seperti apa supaya akhirnya tetap jadi close loop, karena niatan mereka nggak pengen jadi open loop, close loop aja gitu, seperti apa? Satu, untuk menjadi open loop di bawah OJK itu melalui prosedur-prosedur yang diatur di peraturan OJK 47 tahun 2024. Tentu mungkin syaratnya agak ini ya, agak tinggi begitu ya syaratnya, termasuk permodalan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ketika anggota atau calon anggota tadi sudah terlanjur ya, beberapa treatment saya pikir perlu dilakukan pembinaan. Misalkan dikeluarkan dari anggota atau dijadikan anggota. Itu aja secara garis besarnya. Dijadikan anggota itu misalkan kategori keanggotaan itu kan cukup, misalkan mendaftar, melunasi simpanan pokok, lalu menandatangani. Enggak, simpanan wajib enggak malah. Enggak. Simpanan pokok dengan tanda tangan. Sudah selesai sebetulnya, sangat mudah. Cuman mungkin ada kelewatan. Banyak koperasi yang terlewat ya untuk mengarsip, sehingga kadang-kadang enggak ada cap jempol, enggak ada tanda tangan. Oh iya. Walaupun lunas simpanan pokok. Ada juga yang sudah membayar simpanan pokok tapi nggak lunas. Simpanan pokok misalnya 50.000. Hanya bayar masih 20.000. Berarti 30.000 belum. Nah, ini kategorinya belum melunasi simpanan pokok. Semudah itu. Tapi memang ada juga koperasi secara, menurut pengalaman kami di Deputi Pengawasan, secara by design memang dibuat untuk melanggar, itu memang ada begitu. Nah, koperasi yang seperti itu sebetulnya yang menjadi fokus atau titik tekan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Karena sebetulnya hal seperti itu kan kalau sudah dari sononya itu sudah melakukan niatnya itu kepengen fraud ya, sebetulnya nggak bisa lagi untuk dibina lagi, karena kan memang tujuannya seperti itu. Misalkan dia kalau di Permen 8 2023 itu bunga simpanan 9%, bunga pinjaman maksimal 24%. Loh, kalau maaf aja nih, Koperasi Pandawa itu 10% bunganya per bulan. Iya, supaya tergiur orang-orang Ini gitu. tadi ketentuan di Permen kan bunga 9% per tahun, Pak. Iya, Maksimal. Pandawa 10%, Pak. Tapi per bulan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau secara by design koperasi itu didirikan dengan cara-cara seperti itu, instrumen-instrumen seperti itu, ya saya pikir ini sudah memang benar-benar dilakukan dengan tujuan untuk melanggar hukum pidana. Enggak hanya penipuan, Pak. Dia termasuk pencucian uang juga kalau Pandawa. Berat hukumannya. Begitu, Pak. Niatnya dari Niatnya awal sudah kriminal begitu. Kalau dari jumlah koperasi kan ratusan ribu tadi, Pak. Ya. Kalau memang ada beberapa koperasi yang mungkin sudah dibina berkali-kali tapi masih ngeyel nih, masih melanggar terus, mungkin cara yang tepat untuk memaksa mereka sesuai dengan aturan itu bagaimana, Pak? Ya, ibaratnya Kementerian Koperasi bersama dengan dinas ini kan tidak boleh lelah-lelahnya untuk membina. Ya. Mungkin hadir tadi Bu Tutik hadir pada waktu rapat anggota, kita sampaikan. Ya, tapi pokoknya nggak ada niat-niat atau kriminal-kriminal tadi itu tidak ada, Pak. Orang boleh nggak tahu, Pak. Ngeyel itu mungkin ya karena namanya manusia sama manusia mungkin bisa ngeyel, tapi yang nggak sistematis gitu loh, Pak. Ada yang sifatnya sistematis tadi yang bunganya 10% setiap bulan. Kalau seperti itu mau udah ada niat jahatnya. Kalau memang orang nggak tahu ya masih pelanggaran yang sifatnya administratif, ya bolehlah kita lakukan teguran-teguran atau surat sanksi yang lain. Karena Kemenkop dengan dinas ini mempunyai kewenangan memberikan sanksi itu administratif, Pak, tidak bisa sanksi pidana, sanksi denda dan lain sebagainya. Biasanya kan kami itu ya di dinas itu kan melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang diperiksa kesehatannya itu adalah yang sudah RAT. Jadi kami bertahap mendorong untuk supaya RAT sebanyak-banyaknya. Kemudian mendorong lagi untuk pemeriksaan kesehatan. Di situ nanti kan terus ada temuan-temuan di situ. Nanti buat laporan hasil pemeriksaan itu. Jadi ada catatan koperasi itu yang harus dibenahi ABCD ke situ. Jadi ini kan untuk koperasi-koperasi yang tadi niatnya memang
niatnya memang berkoperasi gitu ya, berkoperasi ya ini dibetulkan dengan cara itu. Tapi kalau sudah pidana ya ada juga yang kami temui. Pemerintah nggak bisa mencampuri penegakan proses hukum ya, tadi. hanya monggo terus langsung ke APH. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari dinas sendiri langkah-langkahnya udah komplit ya Bu ya. Gitu. Iya. Mungkin sahabat koperasi yang di rumah pengen tahu Bu kalau misalnya saya pengen ikut cek klinik kesehatan, langkah-langkahnya pengen ikut pendampingan. Sebenarnya kalau dari dinas sendiri gimana sih Bu caranya supaya teman-teman koperasi itu bisa ikut semua kegiatan yang disediakan oleh dinas gitu? Sebetulnya kami kan sudah punya klinik koperasi, tapi tidak semudah itu sosialisasi klinik koperasi gitu ya, karena itu kan memanfaatkan TI, teknologi informasi. Belum semua koperasi itu paham tentang aplikasi dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya dengan klinik koperasi ini yang bisa mengisi di situ itu klinik itu adalah rekam mediknya koperasi. Jadi gimana tuh koperasinya, RAT-nya kapan gitu ya. Itu sudah ada semuanya di situ. Terus siapa yang sudah bersertifikat, ini pengurusnya gitu. Itu ada semua data di situ. Itu bisa diupdate oleh koperasi, kami tinggal melihat gitu loh. Nah ini yang sedang kami berjalan terus. Nah yang terbaru ini fitur dengan Pak, kalau misalnya sudah masuk APH gitu langsung kami bintang merah itu gitu. Jadi kami punya ada peta sebaran koperasi. Itu kan itu untuk mengatasi kalau ini koperasi kan kadang sudah masuk APH tapi masih berjalan nih, menghimpun dana itu kan masih berjalan. Makanya kami ada upaya itu untuk ini sudah masuk. Jadi ya itu tidak hanya edukasi dengan koperasi, juga masyarakat. Kami sudah melalui Instagram, sudah melalui semuanya ya hal seperti ini untuk memang untuk mendidik masyarakat bagaimana berkoperasi dengan baik gitu. Yang kita punya klinik koperasi. Jadi akhirnya sebenarnya masyarakat yang pengen join koperasi juga harus ngelihat backgroundnya koperasinya itu ya. Gini kan dari dinas sudah nyediain rekam medisnya lah istilahnya gitu. Jangan sampai masuk join ke koperasi yang memang ternyata terindikasi sudah merah tadi gitu. Gitu. Oke. Gimana Mas Adi? Menarik ya? Ya, sangat menarik. Mungkin masih ada satu yang mengajak tempat saya. Kira-kira dari kementerian atau dari dinas untuk berlakunya undang-undang P2SK ini kira-kira sudah berapa persen sih koperasi yang mau ke close loop-nya gitu? Baik, makasih. Kayaknya nggak ada di daftar pertanyaan itu. Jadi tanggal 10 Januari 2025 kita sudah serahkan 21 koperasi yang open loop ke OJK. Dalam artian berarti yang selain itu masih dalam pembinaan dan pengawasan dinas koperasi bersama dengan Kementerian Koperasi. Kita perlakukan sebagai koperasi simpan pinjam. Dalam tanda kutip adalah koperasi yang close loop. Jadi ya mungkin ya hampir 100% dari koperasi simpan pinjam di Indonesia. Begitu Mas Adi. Berarti baru 21 itu ya. Tapi mungkin berarti apakah itu sudah final atau mungkin ada tambahan lagi nanti ngelihat nanti ya Pak? Ya, ketika sudah diserahkan kepada OJK, maka pelaksanaan undang-undang P2SK dimaksud sudah final. Oh gitu. Dan selesai Pak. Ya, jadi 10 Januari itu sudah selesai. Gitu. Tapi dalam hal ketika koperasi ditemukan melayani non anggota secara sistematis dan masif misalkan begitu ya, dan melalui penilaian yang cukup intensif lah antara kementerian dengan dinas, ya mau nggak mau nanti akan kita usulkan untuk berproses ke OJK gitu, karena prosedur untuk penyelesaian ke OJK itu juga di proses di OJK juga memenuhi prosedur-prosedur yang tidak ringan begitu Pak. Ada POJK 47 2024 tadi. Oke. Pak, ini pesan nih Pak dari pesan Bapak Pak Dandi untuk teman-teman sahabat koperasi, pengawas, pengurus dan lain-lain, apa yang memang harus benar-benar dipersiapkan untuk rekan-rekan yang sekarang baru menyimak terkait dengan perubahan undang-undang ini? Baik, yang perlu dipersiapkan ya, koperasi terus memperbaiki tata kelolanya. Ya, perhatikan tadi hanya melayani anggota, pinjaman dari bank di bawah 40% dan hanya melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Dengan cara apa? Dengan cara menata langkah ke depannya. Jadi tidak melayani non anggota tadi itu harus dilakukan ke depan, tapi juga ke belakang. Ya tadi dilihat dokumen-dokumennya, mungkin yang lebih bagus sih digitalisasi.
ya supaya gampang pengecekannya kepada anggota si A, si B, si C tadi yang memang tidak atau bukan anggota, ya disempurnakan dia menjadi anggota atau dikeluarkan. Karena saya lihat koperasi ini masih sifatnya banyak ya manual begitu. Ada yang anggotanya ratusan ribu, itu ketika kita kita berkunjung ke koperasi sampai naik ke lemari Pak untuk mengambil dokumen begitu. Ini menandakan koperasi masih perlu perbaikan. Melalui digitalisasi saya pikir ini adalah jalan yang cukup baik. Oke. Dan ini berarti juga PR juga buat pengawas-pengawas. Nah, kalau memang perlu ART-nya dirubah ya sekalian ya Pak ya, berarti ini memang untuk mendukung ini biar sesuai nih gitu. Jadi begini, perubahan ART ya Pak, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kalau bisa kan dibuat ketika koperasi memang benar-benar ingin merubah. Ya, tapi kalau hanya untuk menjadikan anggota tadi non anggota menjadi anggota, saya pikir nggak perlu merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena itu ini ya kosnya besar ya, karena harus ke notaris diganti, nanti khawatirnya itu dapat memberatkan. Terkecuali dia ingin misalkan merubah usaha atau menambah usaha yang kemarin misalkan nggak ada usaha cuci mobil misalkan, dia kepingin cuci mobil, ya mungkin harus merubah anggaran dasar, kira-kira seperti itu, atau anggaran rumah tangga. Gitu, Pak. Jadi intinya kalau nggak penting-penting banget, ya nggak perlu dirubah lah ada ART-nya karena ada kosnya ke notaris begitu Pak. Tapi sebenarnya nggak sulit ya Mas ya untuk menghadapi undang-undang ini, sebenarnya bukan hal yang rumit ya Bu ya. Nggak sulit tapi butuh solid gitu. Betul. Ya memang digitalisasi itu membantu sekali. Jadi ada satu koperasi gitu yang dulunya pakai Excel anggotanya itu gitu ya. Setelah kita dorong untuk untuk digitalisasi, dia memakai aplikasi untuk manajemen keuangannya, baru ketahuan oh ternyata yang bukan anggota ini ketahuan gitu, karena tidak punya simpanan pokok, simpanan wajib seperti itu gitu. Nah ini ternyata digitalisasi memang penting sekali itu untuk mendorong untuk digitalisasi ini ya butuh effort juga. Itu jadi dari segala segi ya Pak ya, kita harus melakukan itu. Karena digitalisasi itu juga mengeluarkan kos juga ya, bagi koperasi yang masih baru tumbuh, yang masih asetnya kecil, ya tentu mungkin yang seadanya aja. Tapi kalau bagi yang sudah asetnya mungkin triliunan segala macam, ya kita memang mau nggak mau harus kita mendorong ya, karena itu juga ya sangat mendukung sih untuk kelancaran semuanya ya Bu ya. Gitu. Ada nggak Bu pesan untuk teman-teman koperasi ini menghadapi tahun-tahun depan, apalagi sekarang kan pemerintah baru kayaknya fokus banget sama koperasi nih gitu. Saya pikir untuk koperasi simpan pinjam ya, kalau undang-undang P2SK kan untuk koperasi simpan pinjam kita harus yang pertama itu sebetulnya kalau saya belajar dari koperasi-koperasi besar itu pengurusnya amanah dulu deh. Itu dulu. Jadi artinya niat baik dari pengurus itu ada. Itu kalau itu belum ada. Kemudian yang kedua, bagaimana tata kelola yang baik. Ikutilah misalnya ya RAT itu adalah kewajiban dari koperasi gitu ya, kewajiban bagaimana dari pengurus mempertanggungjawabkan pada anggota. Kalau sudah itu nanti tahap berikutnya tadi saya matur ada pemeriksaan kesehatan gitu. Dengan seperti itu bertahap, yang hal-hal yang sepele seperti itu nanti akan kita bisa membina, oh ini ternyata kekurangan ini. Ini yang asal melaksanakan kewajiban mereka secara yang untuk koperasi sesuai aturan itu saya kira akan bisa memperbaiki tata kelola koperasi gitu. Tapi dimulai tadi dengan niat yang baik gitu. Amanah. Ya, betul. Nah itu buat teman-teman sahabat koperasi, jadi kamu harus amanah nih, pokoknya melaksanakan tugas mulai dari yang kecil-kecil aja, mulai dikerjakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada aja, jadi lebih enteng ya Bu ya, lebih ringan gitu. Dan kami itu terbuka kok, artinya kita kalau mau tanya ke kami bisa secara online, bisa secara offline, langsung ke kantor tuh bisa gitu loh. Kami tidak menutup
Ya apa artinya apapun monggo dikonsultasikan. Tiap hari buka ya Bu ya di Dinas Koperasi? Kecuali Sabtu Minggu. Jam kerja. Iya betul Mas. Iya, Sabtu Minggu libur. Dinas juga butuh libur. Betul. Benar, jadi sahabat koperasi, buat kamu nih, ini sebenarnya layanan koperasi ini banyak banget dari Dinas ya. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan ya. Gitu, menghadapi tantangan yang semakin ke depan, semakin banyak, semakin besar. Kenapa nggak kamu manfaatkan layanan-layanan yang ada di Dinas Koperasi? Bisa datang setiap Senin sampai Jumat di sini, pengen tahu, konsultasi, terus periksa, nggak cuma di kesehatan tapi ini kesehatan koperasi, di klinik koperasinya periksa supaya nanti ya bisa lebih sehat dan juga bisa lebih bermanfaat buat anggota. Begitu. Mungkin ada last statement dari Pak Dandi, monggo. Ya, kita tadi perlu lakukan sosialisasi kepada koperasi terus-menerus. Ya, bersama dengan dinas kita tetap lakukan konsolidasi bersama dengan OJK agar amanah dari Undang-Undang P2SK ini dapat kita tindak lanjuti. Yang kedua, koperasi juga jangan lelah-lelah ya. Yang lelah itu memang harus dicicil tadi ya, supaya nggak terlalu berat karena sebetulnya ini nggak ada situasi yang berat, nggak ada yang rumit, semuanya mudah. Saya pikir cukup tadi anggota ditertibkan dari dokumen-dokumennya. Dan ke depan perbaiki tata kelola yang disampaikan Bu Tuti tadi, harus RAT tepat waktu, harus amanah. Tapi koperasi-koperasi saya pikir di Indonesia cukup inilah ya. Kalau saya pikir 0,0 sekian persen atau 1% ada koperasi yang bermasalah, ya saya pikir itu wajar. Masih banyak koperasi-koperasi yang baik, yang itu yang perlu kita lakukan pembinaan terus-menerus. Begitu Pak. Oke, Bu Astuti ingin menambahkan? Jadi ini saat ini adalah saat yang tepat ya untuk kita berkoperasi, mengembalikan koperasi sebagai sokol guru perekonomian Indonesia. Jadi jati diri bangsa Indonesia memang tepat kalau usahanya itu bentuknya koperasi, tetapi monggo kita perbaiki koperasi bersama-sama. Kalau dari dinas ya pembinaan, mungkin dari koperasinya juga harus perbaikan internal juga ada. Kita harus bekerja sama untuk perbaikan koperasi, untuk supaya koperasi kedepannya memang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat itu. Amin. Luar biasa ya Mas Adi ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang pasti undang-undang ini juga diciptakan untuk menjaga keamanan kita semua ya. Jadi untuk mendukung, mensupport nih koperasi supaya lebih berkembang dan maju gitu. Ketemu lagi nanti Mas Adi kapan nih nanti ya? Ya, dalam waktu dekat ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dandi, terima kasih Bu Astuti sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah kesibukannya ya. Yang satu jauh-jauh dari Jakarta, yang satu sibuk dengan banyak sekali pekerjaannya. Terima kasih, ketemu lagi. Terima kasih ya, matur nuwun. Teman-teman sahabat koperasi, terima kasih sudah setia menyimak di Sinau bareng Sibakul Koperasi. Kali ini temanya luar biasa. Nanti ketemu lagi kapan kita episode berikutnya. Episode berikutnya ya Mas Adi ya. Nanti temanya apa? Nanti tergantung bahas itu. Terima kasih, Awan Narendra pamit. Dan saya Adi. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.